Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Punyataman NIM 0612118183 dari program studi pendidikan teknik mesin 2018 Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang K3 pada proses pembubutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan K3 pada proses pembubutan. Langsung saja, apa itu pengertian K3? Pengertian K3 dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara filosofi, suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Secara keilmuan, suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan. Tujuan dari K3 yang pertama melindungi kesehatan tenaga kerja, yang kedua meningkatkan efisiensi kerja, dan yang ketiga mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit. Selanjutnya berikut berbagai arah keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, mengantisipasi keberadaan faktor penyebab bahaya dan melakukan pencegahan sebelumnya. Yang kedua, memahami jenis-jenis bahaya yang ada di tempat kerja. Yang ketiga, mengevaluasi tingkat bahaya di tempat kerja. Yang keempat, mengendalikan terjadinya bahaya atau komplikasi. Hal terbesar yang menjadi penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, perilaku yang tidak aman. Dari perilaku yang tidak aman ini diantaranya yaitu sembrono dan tidak hati-hati, tidak mematuhi peraturan, tidak mengetahui standar prosedur kerja, tidak memakai alat pelindung diri. Yang keempat, kondisi badan yang lemah. Yang kedua, kondisi lingkungan yang tidak aman, seperti pengendalian teknik mengganti prosedur kerja, menutup mengisolasi bahan berbahaya, menggunakan otomatis pekerjaan, menggunakan cara kerja basah dan ventilasi pengganti udara. Secara pengendalian administrasi, mengurangi waktu panjang, menyusun peraturan kesehatan dan keselamatan kerja, memakai alat pelindung diri, memasang tanda-tanda peringatan, membuat daftar dan bahan-bahan yang aman, melakukan pelatihan sistem penanganan darurat. APD atau alat perlindungan diri adalah komponen alat yang mampu memberikan perlindungan ekstra pada seseorang dari risiko menjadi korban kecelakaan kerja. Dengan kata lain, APD merupakan perlengkapan wajib yang harus digunakan saat bekerja. Baiklah, inilah adalah alat pelindung. Pertama adalah helm pengaman. Tujuan menggunakan helm adalah untuk menghindari benturan benda tajam dan benda berat yang dapat melukai kepala. Selain itu, kepala juga terlindung dari api, percikan bahan kimia, suhu ekstrim, dan radiasi panas. Helm digunakan utamanya pada pekerjaan konstruksi karena kemungkinan dari bahaya-bahaya material bangunan yang jatuh dari atas bangunan. Aman atau safety glass. Kacamata dapat menjaga mata, baik dari paparan debu maupun asap yang dapat membuat mata iritasi. Percikan cairan mata kimia yang umumnya terjadi di dalam laboratorium atau cahaya yang sangat terang dan panas seperti di area pengelasan. Nah, di sini ada beberapa macam jenis kacamata yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, safety spectacles digunakan untuk melindungi mata dari partikel yang bertebaran. Yang kedua, safety goggles dipakai ketika lokasi kerja yang harus Anda hadapi terpapar uap. Yang ketiga, face lights welding helmet atau APD yang mampu melindungi wajah Anda secara utuh. Terkadang bahaya kilatan api tak hanya berdampak pada mata namun juga wajah Anda. Yang ketiga, wear pack. Wear pack adalah pakaian khusus yang digunakan oleh orang-orang yang memiliki risiko pekerjaan tinggi. Model pakaian ini umumnya menutupi leher hingga mata kaki sehingga dapat mengamankan seluruh tubuh. Pekerja bengkel, tambang, dan pemadam kebakaran adalah orang-orang yang hampir selalu menggunakan wear pack demi keselamatan mereka. Menggunakan APD ini diharapkan tubuh terlindungi dari percikan api, bensin, panas, api, dan lain-lain. Bahan yang digunakannya pun bervariasi. Ada yang menggunakan bahan drill, katun untuk pekerjaan yang bersentuhan dengan api, sehingga kemungkinan tubuh melakukan kontak fisik dengan api. Yang terakhir, sepatu safety. Sepatu jenis ini umumnya lebih tahan lama dibandingkan macam-macam sepatu yang lain, sehingga dapat tetap berfungsi optimal dengan periode waktu yang panjang. Sepatu pengaman ini membantu kaki Anda terlindung dari bahaya cairan kimia, tusukan benda tajam, benturan dari benda-benda berat, dan lain-lain.